Pernahkah kalian merasa, janji kekayaan instan itu selalu datang dengan kemasan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Dalam beberapa bulan terakhir, panggung media sosial Indonesia dihebohkan oleh drama investasi kripto. Nama-nama besar berguguran, dan yang paling menyakitkan adalah, uang dari ribuan orang awam hilang tak bersisa. Kita tidak akan membahas dramanya, kita akan membahas inti masalahnya. Inti dari kenapa skema Ponzi, terutama yang berkedok kripto dengan branding level elit dan profesional, selalu berhasil menarik korbannya. Skema ini tidak lagi menggunakan janji receh. Mereka menggunakan istilah-istilah kompleks, dashboard yang futuristik, dan janji kebebasan finansial yang terkesan sangat eksklusif. Di Mau Cuan Dong, kita punya tugas membongkar itu semua. Ada 3 tanda rahasia, 3 sinyal bahaya tersembunyi yang membedakan investasi kripto asli dengan skema Ponzi level elit yang siap melenyapkan modal Anda. Mari kita bedah. Tanda rahasia pertama, janji return yang konsisten dan tidak manusiawi. Coba bayangkan ini. Ada yang menawarkan Anda investasi yang menjamin imbal hasil atau return sebesar 10% setiap bulannya. Itu artinya, dalam setahun, uang Anda akan berlipat lebih dari 2 kali lipat, atau sekitar 120% per tahun. Sekarang, mari kita lihat data dunia nyata. Indeks saham S&P 500 di Amerika, yang berisi 500 perusahaan terbesar dan paling stabil di dunia, rata-rata hanya menghasilkan return antara 8% hingga 10% per tahun. Bahkan, investor legendaris sekelas Warren Buffett yang sudah berinvestasi puluhan tahun, rata-rata hanya mencapai 20% per tahun. Skema Ponzi level elit tidak menjual angka yang sedikit. Mereka menjual angka yang terkesan masuk akal, tapi konsisten. Mereka tidak janji 1000% dalam seminggu, tapi 10% per bulan, konsisten. Sinyal bahayanya bukan hanya besaran angkanya, tapi juga konsistensinya. Pasar keuangan itu seperti lautan. Ada badai, ada ombak besar, ada masa tenang. Harga Bitcoin bisa jatuh 30% dalam sebulan. Saham bisa turun 15% dalam sehari. Jika sebuah entitas investasi mampu menjamin return 10% tiap bulan, tanpa pernah mengalami penurunan, tanpa pernah terpengaruh krisis global, itu artinya mereka bukanlah perusahaan investasi. Analogi sederhana. Jika Anda melihat sebuah mobil yang bisa berjalan tanpa bahan bakar selamanya, Anda pasti tahu itu bohong. Investasi yang memberikan return konstan tanpa gejolak pasar adalah seperti mobil tanpa bensin. Mustahil. Sumber uang di skema ini bukanlah dari pertumbuhan aset, melainkan dari uang pangkal investor baru. Uang Anda yang dipakai untuk membayar investor lama. Tanda rahasia kedua, kompleksitas yang disengaja. Seringkali, ketika Anda bertanya kepada leader atau manajer dari skema investasi elit ini, mereka akan menjelaskan bahwa uang Anda diinvestasikan melalui proses yang sangat rumit. Mereka akan menyebut istilah seperti high frequency algorithmic trading, node validation, proprietary DeFi protocol, atau AI arbitrage bot. Tujuannya satu, agar Anda merasa bodoh. Pada dasarnya, investasi yang jujur itu sederhana. Jika Anda berinvestasi di saham, Anda memiliki sebagian kecil dari perusahaan. Jika perusahaan untung, Anda untung. Jika Anda berinvestasi di Bitcoin, Anda berharap harga Bitcoin naik. Titik. Skema Ponzi level elit bersembunyi di balik black box atau kotak hitam. Anda memasukkan uang Anda dan hasilnya keluar 10% tiap bulan. Ketika Anda bertanya bagaimana cara kerjanya, mereka akan memberikan presentasi 50 slide penuh jargon yang sama sekali tidak bisa diverifikasi. Contoh kasus nyata. Ambil contoh kasus investasi yang pernah menghebohkan. Mereka mengklaim mendapatkan return dari mining atau penambangan kripto dengan teknologi mutakhir. Namun, ketika diminta menunjukkan lokasi server atau laporan audit konsumsi listrik, mereka selalu berkelit. Mereka hanya menunjukkan screenshot saldo yang terus bertambah di dashboard aplikasi mereka. Tanda rahasia ketiga, pemasaran yang fokus pada perekrutan investor baru, bukan kinerja aset. Ini adalah tanda paling jelas dari Ponzi, tapi di level elit, mereka menyamarkannya dengan elegan. Mereka tidak menyebutnya mencari downline. Mereka menyebutnya mendapatkan marketing referral fee atau bonus community building.
Perhatikan fokus utama mereka. Apakah fokusnya adalah menganalisis pasar kripto, menjelaskan resiko volatilitas Bitcoin, atau mendiskusikan roadmap perkembangan teknologi mereka? Atau, apakah fokusnya adalah, ayo ajak 5 teman Anda dan Anda akan langsung naik ke level silver, di mana bonus referral Anda naik dari 5% menjadi 7%. Skema Ponzi hidup dari arus kas. Uang yang dipakai untuk membayar return investor lama harus datang dari uang pangkal investor baru. Jika perekrutan mandek, skema itu runtuh. Perbedaan kunci. Perusahaan investasi legal menghasilkan uang dari pertumbuhan aset yang mereka kelola. Mereka mendapat komisi kecil dari profit yang dihasilkan. Perusahaan Ponzi menghasilkan uang dari pertambahan jumlah investor. Bonus referral mereka sangat besar karena uang itu diambil dari uang pangkal investor baru, sebelum uang itu bahkan mulai diinvestasikan. Jika Anda melihat presentasi bisnis yang menghabiskan 80% waktunya untuk menjelaskan skema komisi berjenjang dan referral, dan hanya 20% sisanya untuk menjelaskan bagaimana uang Anda diinvestasikan, Anda sedang berdiri di atas piramida pasir. Ketika investor baru tidak ada lagi, fondasi pasir itu akan runtuh, dan miliaran uang lenyap dalam semalam. Armor terbaik Anda dalam menghadapi skema Ponzi level elite ini bukanlah uang dingin, melainkan skeptisisme yang dingin dan kritis. Jangan pernah menginvestasikan uang Anda pada apa yang Anda tidak pahami. Kunci cuan yang sesungguhnya bukanlah janji cepat, tapi ilmu yang mendalam. Mari kita kelola uang dengan cerdas dan kritis. 3 tanda ini harus Anda ingat.